Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang menjebakmu menuju kematian? Sini Copycat, dan ini adalah alur cerita film Kate. Di mana kedengarannya bila pekerjaan kamu ternyata sangat merugikan orang lain. Cerita dibuka oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Kate. Kini dia sedang berada di dalam sebuah kontainer truk bersama mentornya yang bernama V. Mereka berada di kota Osaka untuk memburu target yang merupakan salah satu petinggi Yakuza. Kate kemudian memulai operasinya dengan memperdaya dua orang penjaga ini. Namun setelah target datang, Kate menunda perintah penembakan karena dia bersama anaknya. Kurang lebih, Kate dan organisasinya mempunyai aturan tak boleh membunuh bila ada anak kecil atau remaja di dekat target. Anehnya, pusat kontrol yang biasanya mengerti aturan ini malah tetap menyuruh Kate untuk menembak target. Kate pun menarik pelatuk senapannya dan target pun tumbang. Remaja ini menjerit histeris melihat ayahnya terbunuh di depan matanya. Dia juga ditinggalkan oleh kerabatnya yang berada di dalam mobil yang lain. Tanpa Kate duga, peristiwa di Osaka ini menjadi penyesalan yang tak pernah hilang dalam hidupnya. 10 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Kate tinggal di kota Tokyo dan memiliki keinginan untuk berhenti dari dunia pembunuh bayaran dan hidup dengan normal. Dia mengungkapkan keinginannya itu pada V dan mengatakan tak bisa melupakan akibat tindakannya saat di Osaka dulu. V mengatakan bila operasi di Osaka adalah bukan salahnya Kate. Dia juga mengingatkan jika pekerjaan mereka hampir beres karena tinggal satu lagi target tersisa dari keluarga Yakuza tersebut yang perlu mereka singkirkan. Kate mengatakan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bila telah selesai, dia akan berhenti dari pekerjaan ini. Kate memulai kehidupan normalnya dan bertemu dengan Stephen. Hanya saja, pria yang mendekatinya ini rupanya telah memiliki pasangan. Kate kesal dengan hal itu, namun dia mendapat pesan untuk menyelesaikan misi terakhirnya di malam ini. Dari atap sebuah gedung, Kate telah menemukan target terakhirnya. Namun karena kepalanya tiba-tiba pusing dan merasa mual, tembakan Kate jadi melenceng. Dia segera meninggalkan lokasi, namun kondisi badan yang tiba-tiba drop membuatnya muntah. Kate pun semakin apes saat mencuri mobil yang terlalu menarik perhatian. Saat melarikan diri, kepala Kate kembali pusing. Ini menyebabkannya kehilangan kesadaran dan mengalami kecelakaan. Saat siuman di rumah sakit, dokter mengatakan jika Kate teracuni zat radioaktif yang menyebabkan usia Kate tinggal sehari ini saja. Kate merenung didekati oleh ajal. Dalam kilas balik ingatannya, dia tahu siapa orang yang telah meracuninya. Dengan penyamaran, Kate berhasil menghindari polisi. Dia juga memaksa sang dokter untuk membekalinya beberapa stimulan untuk menahan rasa sakit. Stephen langsung tak berkutik didatangi oleh Kate, tapi rupanya dia hanya orang suruhan seseorang yang bernama Kazuo Sato dari klan Kijima. Dia sendiri ditipu dengan mengatakan obat yang dimasukkan pada minuman Kate hanya sejenis obat bius. Saat bertemu dengan V, Kate akhirnya mengetahui jika orang yang ditembaknya di Osaka adalah Kentaro, yang mana merupakan adik dari Kijima, pemimpin tertinggi dari klan Yakuza terbesar di Tokyo. V juga mengatakan jika Kazuo Sato punya tempat favorit yang bernama Black Lizard. Sato benar-benar muncul di Black Lizard. Kate tak membuang waktu dan langsung mendatanginya. Namun rupanya, Sato pun meracuni Kate atas perintah seseorang. Kijima yang menyuruhmu? Tanya Kate. Di mana Kijima? Karena tak dijawab, Kate langsung menembaknya. Para anak buah Yakuza datang ke ruangan tersebut. Kate menyandra satu pimpinan mereka yang tersisa. Namun pistol Kate tak berfungsi kali ini. Meski tanpa pistol, Kate berhasil membantai mereka semua. Satu orang yang tersisa mengatakan bila Ani merupakan ponakan Kijima. Mungkin dia tahu di mana lokasi pamannya. Kemudian, Kate kaget saat melihat Ani. Ternyata Ani adalah remaja yang dulu Kate lihat di Osaka. Tapi sayang, Ani juga tak bicara langsung dengan Kijima. Adapun orang yang biasanya dia hubungi adalah penasehat Kijima yang bernama Renji.
Melalui Ani, Cat bisa berbicara dengan Renji dan bisa menitipkan pesan untuk Kijima agar menemuinya di suatu tempat. Tapi tanpa Cat duga, Renji rupanya telah mengetahui wajah Cat serta menyuruh Shinjo untuk menyerang Cat. Menjelang pertemuan, Cat menyempatkan diri untuk mengobati lukanya, mengubah penampilan, serta menahan Ani agar tak bisa keluar. Cat bilang itu akan lebih baik untuk Ani karena dia tahu para Yakuza tak akan datang dengan damai. Dugaan Cat ternyata benar, dia langsung jadi target penembakan para Yakuza ini. Apalagi ternyata mereka datang bukan untuk menyelamatkan Ani, melainkan untuk membunuhnya. Beruntung baginya, Cat kembali dan menyelamatkannya meskipun di saat itu kondisi tubuhnya kembali memburuk. Ani mengambilkan stimulan Cat yang jatuh. Dia menduga jika Kijima lah orang yang telah melukai Cat sekaligus ingin membunuhnya. Karena itu, dia ingin membantu Cat untuk menemukan pamannya itu. Namun, sebelum sampai ke Kijima, mereka harus mendapatkan Renji terlebih dahulu. Ani bilang jika Renji naik jabatan menjadi penasehat utama Kijima setelah ayahnya terbunuh. Ani juga mengatakan bila seorang pria jadi-jadian bernama Jojima selalu mengetahui di mana Renji berada. Ani bertindak sebagai umpan, sementara Cat menyelinap masuk. Tapi, meski telah ditodong pistol, Jojima masih terlihat tenang-tenang saja di hadapan mereka. Cat meminta Ani untuk menutup tirai, namun Ani salah tekan dan malah memutar musik yang mengalihkan perhatian Cat. Cat mengambil pisau, namun Jojima bukan tanpa alasan sedari tadi tetap tenang. Dia balik menyiksa Cat yang kondisi fisiknya semakin menurun. Ani mengambil pistol Cat yang terjatuh, tapi dia tak bisa menggunakannya. Saat Jojima mencekik Cat, Ani coba menolong namun malah menembak Cat. Jojima segera menepis pistol di tangan Ani, lalu balik menghajar Cat yang ingin mengambil pistol. Untunglah saat Jojima akan menembak Cat, Ani dengan cepat merobohkan Jojima. Mereka kemudian memeriksa seisi rumah. Ani menemukan ponsel Jojima yang dapat melacak lokasi Renji, sedangkan Cat menemukan beberapa pistol yang tersembunyi di balik kulkas. Ani menghadang kendaraan Renji. Cat bahkan memborbardir mobil tersebut dengan peluru. Renji tak bisa berkelit lagi dan mengatakan jika Kijima cuma bilang padanya dia berada di dekat keluarga. Meski tak menunjukkan lokasi tepatnya, Ani mengerti apa yang dimaksud Kijima dan memberitahukannya pada Cat. Setelah mengetahui di mana Kijima, Cat menelpon V untuk berpamitan. Dengan sebuah taksi, mereka berdua akhirnya sampai di depan sebuah rumah. Cat melarang Ani untuk ikut. Dia ingin menyelesaikan ini sendiri meskipun kondisi fisiknya semakin buruk. Kijima rupanya tahu Cat akan datang mencarinya. Saat Cat bertanya apakah ini semua karena kejadian di Osaka, Kijima malah membuka sebuah fakta yang tak diketahui oleh Cat. Renji dan V rupanya berkomplot untuk mengambil alih kekuasaan klan dengan Cat sebagai alatnya. Sementara itu, V menyusul ke sana dan turun menghampiri Ani. Tak lama kemudian terdengar suara letusan pistol dari dalam rumah. Ani kemudian melihat Cat berjalan keluar. Ani langsung marah pada Cat karena telah membunuh seluruh keluarganya sekaligus membohonginya. Cat coba untuk menenangkannya dan memintanya untuk menjauhi V. Namun Ani sudah tak mau mendengarnya lagi. Ani pergi dari sana dan malah ikut bersama V. Cat rupanya sangat tak ingin Ani menjadi alat berikutnya untuk ambisi V. Dia memaksakan dirinya bangkit dengan bantuan stimulan yang dibawakan oleh Kijima. Di lain tempat, Ani terkejut bertemu dengan Renji. Ani menyadari jika V dan Renji bekerja sama, meskipun terlihat olehnya, kini V sedang marah pada Renji karena tak meracuni Cat tanpa izin darinya. Renji membela diri dengan mengatakan tindakannya itu berdasarkan perintah dari V. V pernah bilang padanya akan membunuh Cat jika Cat berhenti menjadi pembunuh bayaran. Ani terus mengamati mereka dan paham bila kedua orang inilah yang memiliki rencana pembunuhan ayahnya dengan memanfaatkan Cat. Sementara itu, Kijima mengatakan kalau dia akan mengurus Renji. Begitupun Cat mengatakan akan mengurus V. Stimulan membantu Cat menahan rasa sakitnya selama 1 jam ke depan. Cat bersama klan Kijima menyerang persembunyian Renji dan V. V mengamati anak didiknya beraksi melalui CCTV dan memerintahkan armadanya untuk menghentikan Cat.
Persenjataan canggih yang dimiliki armada ini berhasil memojokkan Kate. Namun, Kijima muncul di waktu yang tepat untuk menolong Kate. Vi meminta Renji untuk mengurus Kijima, sementara dia pergi ke ruangan yang lain. Tak perlu waktu lama, Kijima sudah menyusul ke sana dan menantang Renji untuk menyelesaikan semua ini dengan katana. Kenji menerima tantangan ini dan percaya akan dengan mudah mengarahkan seorang tua seperti Kijima. Namun dia salah. Begitupun dengan armada V, tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan Kate yang sudah semakin babak belur. V telah menunggu Kate dan menjadikan Annie sebagai sandera. Kate datang dan meminta maaf pada Annie atas semua perbuatannya di masa lalu. V mengatakan kalau dalam hidupnya dia tak pernah menyayangi orang lain kecuali Kate. Tentu saja Kate tahu kalau V berbohong dan sedang mengincarnya untuk lengah. Kate mendaratkan peluru di titik yang fatal. V kehilangan nyawanya karena tembakan itu. Annie membantu Kate yang akan terjatuh. Kini Kate sudah tak perlu lagi menguatkan tubuhnya yang telah digerogoti oleh zat radioaktif. Kate pun tersenyum pada Annie dan menutup mata untuk selamanya. Itulah alur cerita film Kate. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Bila kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.